Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Gaudens, kita coba mendengarkan dulu Bang, bagaimana sebetulnya kalau istilah saya sih sebetulnya membumikan nilai Pancasila dalam melawan COVID-19. Ini kita sudah terhubung kali ini lewat saluran telepon dengan cendekiawan nasional Yudi Latif. Mas Yudi, selamat pagi. Selamat pagi, Merdeka. Merdeka, Mas Yudi. Terima kasih sudah meluangkan waktu pagi ini. Hari ini istimewa tanggal merah 1 Juni karena didedikasikan untuk memperingati hari lahirnya Pancasila. Tapi pertanyaannya begini, Mas Yudi. Sebagian orang mengatakan harus ada kekinian untuk membumikan nilai-nilai Pancasila di tengah bangsa kita, apalagi pada saat sekarang semua negara bangsa termasuk Indonesia sedang melawan pandemi COVID-19. Kalau Anda lihat, Mas Yudi, apakah kita bisa menggunakan kekuatan bangsa kita, Pancasila itu, untuk melawan COVID-19 ini? Seperti apa sebetulnya, Mas Yudi? Oh iya, itu pertanyaan yang menarik ya. Di mana-mana sekarang orang bicara tentang new normal gitu kan. Iya. Jadi setelah wabah panjang kita akan diharapkan memasuki satu normalitas baru. Tapi banyak orang yang nggak sadar kata-kata normal itu sebenarnya berasal dari kata norm. Gitu. Normal itu berasal dari kata norm, artinya keteraturan, tertib, social order. Nah, sedangkan Pancasila itu kan dikatakan sebagai Grundnorm, norma dasar gitu. Iya, iya. Jadi kembali ke Pancasila, kembali ke apa itu new normal itu bukan hanya kembali ke rutinitas hidup, tapi kita harus kembali ke satu tatanan yang didasarkan pada norma. Nah, selama ini sebelum kita COVID, somehow kita ini menjalani rutinitas, tapi dengan a false sense of normalcy gitu, satu normalitas yang salah gitu. Jadi misalnya kalau bisa misalnya senang melihat orang lain susah dan susah melihat orang lain senang gitu misalnya. Atau misalnya selama bisa dipersulit kenapa harus dipermudah? Dipermudah, gitu. Jadi katanya kita ini sering membenarkan yang biasa tapi tidak membiasakan yang benar. Itu a false sense of normalcy gitu. Itu normalitas tapi sebenarnya itu salah gitu. Nah, COVID itu menginterupsi, mendisrupt normalitas yang salah itu. Jadi misalnya sebelum COVID kita selalu merasa di dalam perburuan di sepanjang rantai makanan itu selalu menjadi pusat gitu. Satu-satunya yang penting dalam hidup ini memperjuangkan kepentingan pribadi gitu, with all costs gitu. Ternyata begitu COVID melanda kita baru sadar bahwa diri kita ini terhubung dengan sesuatu yang lebih luas, lebih besar, lebih tinggi dari kita. Bahkan ketika kita ingin sehat misalnya untuk kepentingan pribadi, sehatnya untuk kepentingan pribadi itu nggak bisa dipenuhi kecuali harus bekerja sama dengan yang lain, ikut work from home dan lain-lain itu. Jadi bahkan untuk self interest manusia mengandaikan adanya kebersamaan dengan yang lain gitu. Jadi dari COVID ini kita masuk kepada normalitas, bukan hanya normalitas rutin tapi normalitas baru yang betul-betul didasarkan pada norm yang benar gitu. Nah, dalam hal itu Pancasila sudah memberi kita panduan pola dasar tentang normalitas yang benar itu apa. Maka Pancasila mengatakan manusia itu setidaknya ada 3 esensi yang harus dikembangkan secara seimbang. Pertama, manusia itu makhluk biologis. Dia perlu makan, perlu minum, punya kebutuhan dasar. Nah, untuk itu karena semua orang perlu makan, minum, sandang pangan, maka perlu ada social justice. Jangan harta hanya terakumulasi di kalangan tertentu. Bergotong royong dengan semangat berbagi. Kedua, Pancasila juga mengatakan manusia itu makhluk rohani, bukan hanya makhluk biologis. Makhluk rohani itu mencapai sesuatu yang lebih tinggi ketimbang simpanse. Kita menciptakan etika, spiritualitas, estetika, sesuatu yang nilainya, value-nya lebih dari sekedar mencari makan, tapi bagaimana menjadi meaning, memberi hidup, melayani orang lain untuk mencapai mutu kehidupan yang lebih tinggi gitu. Itu Pancasila. Oleh karena itu misalnya kita diajarkan untuk mengembangkan sikap empati, sikap toleran,
solider. Dan yang ketiga, Pancasila dikatakan sebagai makhluk sosial. Dan sosialitas manusia lebih dari sosialitas simpanse. Kalau simpanse kan yang dimaksud keluarga hanya mereka yang genetiknya sama, kulitnya sama gitu. Tapi manusia, dimensi sosialnya itu karena punya value, bisa melampaui batas-batas primordial, batas etnis, batas agama, melalui satu sosialitas yang lebih lebar, bangsa bahkan warga dunia gitu. Nah, kalau kita rajut semua ini ikatannya, semangat dasarnya, norma ini semua norma agama, norma susila, ketemu dalam satu ajaran namanya Golden Rule. Golden Rule kaidah emas. Kira-kira bunyinya begini, jangan engkau berbuat pada sesuatu pada orang lain yang kau sendiri tidak ingin diperlakukan seperti itu. Kalau di dalam kalimat positif, cintailah sesamamu seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Nah, di dalam bahasa Pancasila, bahasa Indonesia yang tulen, Golden Rule itu disebut dengan gotong royong gitu. Semangat gotong royong, saling berbagi, saling mengasihi, saling mengasuh, merawat, kira-kira itulah. Mas Yudi, penjelasan yang sangat baik, tapi pertanyaannya adalah begini, kalau melihat kondisi sekarang bangsa Indonesia, terus terang kita suka terheran-heran begitu melihat banyak sekali saudara-saudara kita yang mungkin tidak peduli, ada yang mengatakan saya lebih baik mati kena corona daripada mati kelaparan kalau saya tidak boleh bergerak keluar. Ada juga yang tidak perlu begitu sebetulnya, tapi ya memang tidak mau disiplin saja, tidak usah pakai masker lah, saya tetap sehat. Masih bisa tidak kita berharap bangsa ini, bangsa Indonesia benar-benar menjalankan nilai-nilai Pancasila yang baik yang tadi Mas Yudi sudah jelaskan, terutama dalam melawan COVID ini, Mas Yudi? Ya, jadi sebenarnya energi positif bisa berpengaruh pada yang lain, energi negatif juga bisa berpengaruh pada yang lain. Nah, jadi di sini kita ini bertarung di antara kekuatan negatif dan positif gitu kan. Nah, dan untuk itu inisiatif dari yang positif mestinya kan tidak boleh kalah oleh inisiatif yang negatif gitu. Karena gelap itu tidak bisa disingkatkan oleh gelap, gelap hanya bisa dilawan oleh cahaya gitu kan. Nah, kita lihat oleh karena itu cara kita memandang harus melihat bahwa memang selalu ada elemen-elemen destruktif dan negatif di dalam kehidupan itu. Tapi kalau kita ingin hidup lebih baik, punya masa depan yang lebih optimis, masa depan nggak bisa dengan dibangun oleh sikap negatif. Jadi harus kita kembangkan sikap positif. Dan misalnya bisa kita lihat, Indonesia belum kehilangan sepenuhnya gitu. Jadi kita melihat misalnya ada satu wartawan, Sanders, menulis dalam Diplomat, yang mengatakan banyak orang meng-underestimate kemampuan Indonesia. Lupa bahwa Indonesia ini sudah mengarungi banyak ujian sejarah sejak penjajahan. Dan terbukti selalu berhasil lolos dari ujian sejarah karena masih ada sedimen ya, lapisan-lapisan nilai-nilai gotong royong itu masih ada. Bahkan tahun 2018 itu World Giving Index berbasis di Inggris menobatkan Indonesia itu sebagai the most generous country in the world gitu. Negara yang paling dermawan di dunia di dalam hal kemampuan memberi, menolong dan voluntary gitu. Dan kita lihat di masa COVID ini ada itu elemen itu masih bekerja. Jadi misalnya dulu kita sempat kehilangan ataupun kurang masker, tiba-tiba ibu-ibu dengan voluntary berinisiatif ya mengembangkan itu. Jadi energi positif itu masih ada. Nah, jadi yang harus kita kembangkan sikap itu. Jadi jangan saling salah menyalahkan, saling menegasikan, tapi untuk itu memang kepemimpinan juga harus menunjukkan keteladanannya dalam situasi seperti ini. Baik, terima kasih Mas Yudi Latif untuk penjelasan komprehensif bagaimana kita melawan COVID-19 dengan Pancasila. Selamat pagi Mas Yudi. Baik. Kita akan lanjutkan, tapi kita harus jeda dahulu. Bang Oden, satu persatu tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Gaudens, tadi Mas Yudi Latif dengan jelas menjelaskan seperti apa sebetulnya nilai-nilai Pancasila masih hidup apa tidak. Tapi pertanyaannya kembali lagi, apakah kita masih menghidupi nilai-nilai Pancasila itu? Karena terus terang saya prihatin sekali di kondisi seperti sekarang, kita masih harus melawan COVID-19 ini. Mulai ada permainan-permainan politik baru kelihatannya, mulai mempertanyakan eksekutif, mulai
mempertanyakan bagaimana sebenarnya kebijakan ini tepat apa tidak, bukannya malah sama-sama berusaha memerangi COVID-19 ini. Kalau begini kan pertanyaannya, apa mereka masih mempercayai nilai-nilai Pancasila? Bagaimana Bang? Iya, nilai Pancasila itu kan Yudi menyebutnya sebagai norma dasar ya. Sebagai norma dasar, dia hidup di dalam sanubari setiap orang warga negara Indonesia. Seharusnya? Memang demikian adanya. Oh, oke. Artinya di bawah alam sadar setiap orang sesungguhnya ada nilai-nilai Pancasila itu. Akan tetapi yang ditampakkan, ada yang menampakkannya sangat jelas, ada yang abu-abu. Seperti misalnya di dalam kasus pandemi sekarang. Ketika saya melihat orang-orang yang berjuang, yang berada di garis depan, maupun warga masyarakat yang berinisiatif, itu mereka yang benar-benar mengamalkan Pancasila. Akan tetapi orang-orang yang tadi Leo sebut, bahkan sekarang ini sedang ramai dibicarakan bagaimana mengimpeach gitu ya, impeach presiden misalnya di dalam masa pandemi, adalah orang-orang yang kerjanya mengganggu saja. Tetapi apapun bentuknya, kita yakin semua orang itu punya niat yang sama untuk bersama-sama keluar dari situasi sekarang. Karena situasi sekarang ini tidak menguntungkan siapa-siapa. Termasuk orang-orang yang mungkin berseberangan dalam pandangan politik dengan pemerintah yang sekarang. Itu hanya soal ekspresi, tetapi dalam nilai dasar, menyangkut nilai-nilai dasar, semua saya kira satu kita, bahwa kita harus bersama-sama bergandengan tangan untuk keluar dari pandemi ini. Soal disiplin Bang, ini mungkin saya tidak tahu ya, dari zaman dahulu kala disebut-sebut orang Indonesia ini susah sekali disiplin, tapi yang ajaibnya kalau warga negara Indonesia dia pergi ke luar negeri, katakanlah ke Singapura atau yang lain, itu bisa menjadi tertib begitu, walaupun setelah nanti kembali lagi ke Indonesia tidak disiplin lagi. Kalau kita fokus ke nilai disiplin, apakah memang tidak ada di Pancasila itu yang menganjurkan atau mengharuskan kita disiplin Bang? Setidaknya ada 3 daerah yang bisa kita contoh ya. Yang pertama itu Bali. Bali orang-orangnya sangat disiplin dan dibantu oleh adat istiadat dan pecalang sehingga mampu mengelola kasus COVID-19 ini. Sistemnya terlaksana begitu sistemnya ya? terlaksana ya. In place. Sistem tertata dengan baik ya. Kemudian Yogyakarta, Sri Sultan mengatakan menjadikan warga masyarakat itu sebagai subjek di dalam penanganan COVID-19. Pelaku. Ya, karena itu di Jogja, ketika daerah lain sibuk dengan PSBB, Yogyakarta menyebutnya sebagai masa tenang. Jadi mereka mengelola pandemi ini dengan sangat tenang. Nah, ke Aceh itu mungkin karena DNA orang Aceh ya, juga ada kesadaran warga. Jadi kesadaran warga itu yang membantu Aceh keluar dari COVID-19. Nah, nilai-nilai seperti ini ada di setiap daerah gitu yang tinggal digelorakan. Nah, di dalam editorial disebutkan siapa yang harus menggerakkan ini. Yang pertama-tama itu adalah kepala daerahnya. Yang kedua adalah seluruh tokoh-tokoh informal di dalam kelompok-kelompok itu. Nah, kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat itu mestinya mampu keluar dari COVID-19 ini. Kita coba cari tahu juga Bang Gaudens, apakah itu juga yang dirasakan ataupun diketahui oleh pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Manado, Sulawesi Utara, ada Pak Venja. Pak Venja, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Pak Gaudentius. Selamat pagi Bapak. Ya, menarik ya, menarik sekali tema pagi ini yang diangkat oleh Metro TV berkaitan juga dengan hari lahirnya Pancasila. Jadi begini, kalau berdasarkan saya topik bagaimana kita menghadapi COVID ini dengan nilai-nilai Pancasila, wah sudah betul Pak Yudi tadi katakan. Saya ambil tarik saja salah satu poin dalam Pancasila itu persatuan Indonesia. Nah, dalam konteks bagaimana kita menghadapi masalah,
tentunya jangan kita melihat dari sudut pandang bahwa ya lu itu lu, gue, lu itu agama ini, gue agama ini, lu suku ini, gue suku ini. Bukan itu, tetapi marilah kita maknai nilai-nilai Pancasila ini di dalam menyelesaikan permasalahan secara bersama. Menarik tadi sudah dikatakan oleh Pak Goldensius bahwa yang kita patut contohi sebetulnya ya seperti Bali, Yogyakarta, dan Aceh. Tetapi sesungguhnya Sulawesi Utara mempunyai filosofi bagaimana kita memupuk rasa persatuan, yaitu dengan yang barangkali Bung Leo sudah tahu, torang semua basudara. Artinya kata torang semua di sini, kita semua tidak melihat dari sudut pandang agama apapun, tidak melihat dari suku manapun. Tetapi yang terjadi sekarang ini, karena ya itulah, riak-riak politik kadang-kadang melahirkan perbedaan. Satu contoh saja Bung Leo. Ya, menurut Presiden, pemberian sembako kepada masyarakat yang terdampak dengan COVID ini masih bisa dilihat dari sisi warna. Karena kebetulan ini adalah tahun politik, akhirnya saya mendapat laporan dari salah satu desa bahwa kalau dia lain warna dengan kepala desanya, itu BLT-nya tidak diberikan. Ini kan persoalan. Masih terus. Jadi bagaimana kita melihat sebetulnya menangani masalah dari sudut pandang bagaimana kita melihat nilai-nilai Pancasila itu yang harus kita kembangkan di dalam pribadi kita sendiri. Itu saja barangkali Bung Leo. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih Pak Vence di Manado, Sulawesi Utara. Di belakang Pak Vence ada Ibu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Ibu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard dan Bung Goldensius. Selamat pagi Bu Indra, bagaimana Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertepatan dengan hari lahirnya Pancasila ini, kita bisa membuktikan bahwa Pancasila ini ampuh untuk menghadapi segalanya, terutama untuk saat sekarang menghadapi corona. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Segala hal di dunia ini kita yakin bahwa terjadi karena kehendaknya. Jadi kita berdoa, mudah-mudahan Tuhan yang Maha Esa menunjukkan jalan bagi kita untuk menyelesaikannya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, siapapun itu, manusia di dunia ini, kita saling tolong menolong. Kalau ada yang terkena, yang masih sehat dan bisa memberikan bantuan sekecil apapun, ayo kita lakukan sebagai kemanusiaan. Ketiga, persatuan Indonesia tadi mungkin sudah disinggung oleh Pak Vence, ya kita bersatu menghadapi musuh yang nyata ini. Bagaimana kita jangan saling menyalahkan, tapi mari masing-masing memberikan kemampuan untuk menghadapinya. Kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Nah, kalau umat kita, masyarakat kita tidak mampu untuk berpikir bagaimana menyelesaikannya, turuti aturan yang sudah ada. Pasti dan pemerintah kita itu sayang kepada rakyatnya. Kita tinggal lakukan itu. Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, hal ini harus dilakukan oleh lapisan masyarakat yang manapun. Tidak peduli apa dan bagaimana, yang namanya manusia Indonesia. Mari bersama-sama menghadapi corona berdasarkan Pancasila. Dasar negara kita yang sudah mendarah daging, Pancasila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Terima kasih Bu. Di belakang Ibu Indra masih ada pemirsa Metro TV di Surakarta, Jawa Tengah, Pak Bambang Saptono. Pak Bambang, selamat pagi. Selamat pagi Metro TV dan selamat pagi saudaraku bangsa Indonesia. Selamat pagi Pak Bambang. Silakan Pak. Baik. Hari ini Mas, 1 Juni 2020 bangsa Indonesia memperingati hari kelahiran Pancasila yang ke-75. Semoga Pancasila semakin kokoh sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Nah, di saat bencana pandemi virus corona sekarang ini Mas, bahwa nilai-nilai Pancasila selalu menjadi roh bangsa Indonesia.
yaitu seperti yang disebutkan Bu Indra, berketuhanan, kemudian saling membantu sesama, bergotong royong, dan bersatu padu di dalam menanggulangi virus corona. Dan nilai-nilai Pancasila ini Mas sangat terlihat jelas, yaitu di saat masyarakat saling memberi bantuan sembako atau bantuan lain, saling bergotong royong menjaga keamanan maupun kesehatan lingkungan, dan bersama-sama untuk membudayakan protokol kesehatan demi keselamatan bangsa dan negara. Nah, kita semua menyadari, di saat masyarakat harus bekerja, belajar, dan ibadah di rumah, telah menimbulkan masalah hidup diantaranya perekonomian, yang diakibatkan tidak produktif maupun menganggur. Dan ini juga dialami oleh masyarakat negara-negara di dunia. Oleh karenanya Mas, mari kita sambut untuk kebijakan pemerintah dengan tatanan norma baru di saat pandemi corona, yaitu di mana masyarakat mulai produktif dan adaptasi dengan virus corona dengan disiplin untuk menjalankan protokol kesehatan. Terima kasih Mas. Terima kasih Pak Bambang Sartono di Surakarta, Jawa Tengah. Selamat pagi Pak. Kita akan membahas pendapat para pemirsa, tapi kita harus jeda lagi. Bang Odet, satu tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Odens, tadi para penelpon sebetulnya mengkonfirmasi bahwa Indonesia itu, bangsa Indonesia masih mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Dan kalau tadi catatan menarik adalah, ya sudah dalam kondisi sekarang ini harusnya bersatu. Bagaimana Bang? Ya, sangat setuju bahwa bukan saat yang tepat lagi kita terpecah-pecah. Iya. Di dalam menghadapi pandemi, karena ini musuh bersama dari luar, mestinya kita lebih solid gitu ya, lebih solid. Nah, pada awal-awal menghadapi pandemi ini, sekitar Februari, Maret, kita itu sangat-sangat solid. Tetapi semakin kesini kok semakin cakar-cakaran malah ya. Saya kira itu bukan contoh yang bagus. Apalagi kalau yang menginisiatif hal-hal seperti itu adalah orang-orang yang juga orang-orang pandai atau tokoh-tokoh juga, sangat disayangkan ya. Mestinya kita bersatu padu. Seringkali di dalam forum editorial ini kita mengatakan harus berada dalam satu derap langkah pemerintah dengan rakyat untuk bersama-sama menghadapi pandemi ini. Kalau tanpa gotong royong kita tidak bisa keluar dari wabah penyakit ini. Mungkin begini Bang Gaudens, karena seperti di sosiologi dasar dikatakan ada musuh bersama. Ketika ada musuh bersama, misalnya corona ini kita anggap musuh bersama, semuanya bersatu. Tapi begitu musuh bersama ini sudah tidak terasa lagi sebagai musuh, ya sudah akhirnya pukul-pukulan sendiri. Mungkin sekarang sebagian dari kita sudah merasa COVID-19 ini sudah bukan ancaman lagi, begitu Bang? Bagaimana Bang? Saya mencoba menarik benang merah dari pemikiran Yudi Latif tadi. Ternyata di dalam perbuatan, di dalam ucapan semua orang boleh mengatakan bahwa kita itu harus bersatu. Tetapi ketika memasuki pada perbuatan, terlihat siapa yang benar-benar negarawan, siapa yang tidak. Nah, di dalam perbuatan itulah kita tahu bahwa sesungguhnya mayoritas masyarakat itu, terutama di akar rumput, mereka justru punya kreativitas, inisiatif untuk saling membantu. Misalnya di daerah kompleks-kompleks itu, bagaimana orang yang berkelebihan membantu tetangga-tetangganya. Yang kekurangan. Dan itu tanpa disuruh itu Leo. Itu benar-benar inisiatif itu. Karena masih punya perasaan. Karena itu tadi nilai-nilai dasar Pancasila itu diamalkan. Tetapi di kalangan elit justru pandemi ini dijadikan peluru untuk menghantam pihak lainnya. Dan itu yang terasa. Nah, kita tahu bahwa di ujung tahun ini, di bulan Desember nanti, ada 270 daerah yang menggelar pilkada. Bahkan sudah ada gerakan-gerakan, keinginan-keinginan untuk menjemput 2024 ke masa pandemi ini. Tahun sini. Presiden maksudnya ya? Karena itu kita tegas katakan bahwa hentikanlah seluruh kegiatan-kegiatan yang tidak produktif. Jadi kegiatan-kegiatan yang kontraproduktif mestinya dihentikan. Kita tanggalkan seluruh kepentingan pribadi, kita bersama-sama merajut bagaimana kita harus keluar dari pandemi ini. Tadi Mas Yudi Latif juga Bang Odes mengatakan bahwa
memang di dalam segala hal pasti ada energi negatif dan energi positif menurut istilah Mas Yudi. Kalau kita sebagai rakyat melihat misalnya ada sebagian oknum elit yang tadi Bang Gaudens katakan ternyata bukan negarawan, dia adalah politikus. Ada teman saya mengatakan poli itu banyak, tikus itu ya tikus, begitu banyak tikus katanya, tapi bukan menunjuk ke mereka. Nah, apa yang bisa kita lakukan sebagai rakyat untuk tetap menyebarkan energi positif ini? Tadi Mas Yudi Latif mengatakan untuk menghilangkan kegelapan kita harus perbanyak cahaya-cahaya terang yang kita bisa bawa. Bagaimana Bang? Ya, mungkin saatnya kita mengamplifier ya, menggemakan, menggaungkan seluruh perbuatan-perbuatan baik untuk menutup perbuatan-perbuatan yang tidak baik itu. Perbuatan yang tidak baik atau energi negatif hanya bisa dikalahkan oleh energi positif. Karena itu energi positifnya yang harus ditumbuh kembangkan dan terus-menerus disuarakan. Jadi mengisi ruang publik, menguasai ruang publik dengan energi positif untuk menutup yang negatif atau gelap itu. Iya, tadi ada soal kepemimpinan. Tadi Mas Yudi Latif juga sudah sempat katakan bahwa kepemimpinan itu penting juga. Kita mengenal istilah walk the talk. Jangan kemudian pemimpin bicaranya A, ternyata perbuatannya bukan A, dia malah jadi minus A begitu. Nah ini bagaimana Bang soal kepemimpinan ini? Ya kalau boleh kita mengkritik di dalam menangani pandemi misalnya, terlalu banyak wacana yang disampaikan di ruang publik oleh para elit. Mestinya di dalam pandemi seperti ini, elit itu berada di depan untuk menuntun rakyatnya. Jangan pula melemparkan wacana sehingga orang sibuk dengan menanggapi wacana itu. Yang paling penting itu adalah pemimpin-pemimpin di akar rumput atau yang berada di depan mestinya itu kepala daerah. Kepala daerah itu punya peran strategis untuk membawa masyarakatnya di kelompoknya yang kecil itu, katakanlah di satu kabupaten atau satu kota gitu, untuk bersama-sama menggalang kekuatan, menggalang kebersamaan sehingga bisa keluar dari COVID-19. Konon katanya ada kepala daerah yang sudah mulai menggalang kekuatan, walaupun mungkin bukan untuk melawan COVID-19, tapi jangan-jangan seperti yang tadi Bang Gaudens sudah sempat katakan untuk persiapan pemanasan untuk 2024, katanya begitu Bang. Dan itu yang paling banyak memang Leon. Kita tahu misalnya beberapa kali saya katakan di Jawa Tengah itu misalnya bantuan dari Kementerian Sosial dibungkus lagi, dikasih foto kepala daerahnya, karena di daerah itu akan mau menyelenggarakan pilkada. Ada di sejumlah daerah membuat sekat kabupaten-kabupaten itu dibatasi, dikasih portal, jalan negara dikasih portal, supaya ada simpati dari masyarakat pemilihnya. Jadi hal-hal seperti itu mestinya ya harus kita katakan itu perbuatan kekanak-kanakan sih. Bagaimana memastikan Bang bahwa para pemimpin, elit partai, elit daerah, juga elit pusat sebetulnya benar-benar mementingkan melawan COVID-19, mendahulukan keselamatan kita semua, dan mengenyampingkan masalah-masalah kepentingan-kepentingan mereka masing-masing, kepentingan politik itu Bang. Bagaimana, apakah memang rakyat bisa memastikan para pemimpin ini benar-benar amanah begitu? Ya kalau mau jujur ya, kalau kita mau jujur dan berkata terus terang, yang terlihat sekarang ini justru rakyat itu memberi contoh yang baik kepada para pemimpinnya. Agak terbalik-balik begitu ya? Bagaimana rakyat bersatu, bagaimana satu sama lain saling membantu, bagaimana rakyat itu mendisiplinkan dirinya. Justru inilah contoh-contoh yang mestinya diikuti oleh para pemimpinnya. Atau dengan kata lain, rakyat sekarang ini berhasil memberi teladan kepada para pemimpinnya. Justru terbalik begitu ya? Bisa begitu. Kalau kita bicara lagi Bang soal nilai Pancasila ini Bang, ada diwacanakan juga sekarang kembali lagi muncul hantu zaman dulu begitu. Ada yang mengatakan muncul partai terlarang yang sudah dilarang, ada yang menuduhkan itu kepada beberapa pemerintah begitu. Ini gimana ya caranya supaya tidak setiap tahun itu mainan-mainan politik ini muncul terus-terusan membodohi kita? Ya itu tadi, karena sekarang ini kan banyak sekali orang yang mengaku dirinya sebagai pemimpin, itu yang pertama. Jadi orang itu sendiri yang mengaku dirinya pemimpin. Mengakui dirinya pemimpin. Nah lebih celakanya lagi,
ketika dia mengakui dirinya pemimpin, ada yang mau mengikutinya. Gitu. Karena mungkin dapat keuntungan dari yang katanya. Atau dengan kata lain, sekarang ini kita itu sebetulnya inflasi politisi. Kita defisit negarawan. Nah, karena itu di dalam masa pandemi ini, politikus. Inilah waktu yang tepat untuk kembali yang disebut Yudi tadi itu, norma dasar, norma baru, kenormalan baru itu mestinya kembali kepada norma dasar, yaitu Pancasila. Karena sempat kita melenceng begitu ya. Nilai-nilai dasar itulah yang mestinya kita bangun di dalam normal baru itu. Katakanlah cuci tangan. Cuci tangan itu, Leo, sudah diperingati setiap tahun, bahkan ada hari khusus di bulan Oktober itu kita peringati secara internasional, itu diperingati sebagai Hari Cuci Tangan Sedunia. Tetapi tiba-tiba menjadi norma baru, padahal sejak 2016 ya. Setiap tahun itu diperingati sebagai Hari Cuci Tangan Internasional. Bayangkan, ini kan aneh-aneh ini. Dan kita baru bisa melakukan itu. Kalau kita mengunci, Bang, bagaimana kita bisa melawan COVID-19 ini dengan nilai Pancasila yang bisa kita lakukan masing-masing dalam keseharian kita, apa saja? Ya, yang pertama itu tentu pada gotong royong ya. Lagi-lagi bagaimana Bung Karno menyebut gotong royong itu bukan sekedar kekeluargaan, tetapi dia jauh lebih dinamis. Karena itu senasib dan sepenanggungan itu harus menjadi dasar kita untuk membantu satu sama lain. Yang kedua, disiplin. Nah, kata kunci ke depan itu untuk lebih tangguh lagi itu adalah disiplin. Tidak saja disiplin dalam menghadapi COVID-19, tetapi bangsa yang maju. Kalau Leo lihat misalnya di dunia ini, seluruh negara maju adalah negara-negara yang menjadikan disiplin itu sebagai budaya dasarnya. Etos kerjanya. Baik, semoga kita bisa benar-benar melawan COVID-19 ini dengan nilai Pancasila. Saya berterima kasih Bang Odion sudah hadir di tempat ini, Bang. Selamat pagi. Pagi, Leo. Pemirsa, tidaklah berlebihan untuk mengatakan kedisiplinan sebagai bagian dari pengamalan Pancasila. Karena itulah peringatan hari lahir Pancasila harus jadi momentum untuk memperkuat komitmen bangsa Indonesia untuk sungguh-sungguh mewujudkan atau mengimplementasikan Pancasila sebagai falsafah dan pendirian hidup bangsa, termasuk komitmen untuk meningkatkan disiplin nasional melawan COVID-19. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi. Metro TV, knowledge to elevate.